Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film klasik dari Pixar, Monster Inc. Film satu ini memang memiliki banyak hal untuk kita kulik dan yang akan kita eksplor hari ini adalah bagaimana mereka bisa mengubah emosi yang ada dalam diri manusia menjadi energi. Kita akan coba jelaskan semua ini dengan sains dan sumpah ini menarik dan masuk akal banget. Ini juga membuktikan bahwa Pixar emang gak kaleng-kaleng dalam membuat sesuatu yang terlihat fiksi, tapi ternyata punya riset data yang mendalam. Tanpa berlama-lama langsung aja, ini dia teori gelap Disney Pixar episode Merubah Emosi Menjadi Energi. Seperti yang kita tahu, Monster Inc. adalah film animasi yang memiliki tema besar tentang para monster memanen rasa takut anak-anak menjadi energi untuk sebuah kota bernama Monstropolis. Anak-anak diceritakan takut pada monster yang keluar dari dalam lemari mereka, padahal manusia-manusia yang ada di luar sana itu bisa lebih mengerikan dari monster ya. But anyways, kata Monster Inc. di sini bukan hanya merujuk pada judul film, tapi ini juga merupakan sebuah perusahaan yang menaungi para monster yang bekerja di sana. Cara bekerja mereka sangat sederhana. Para monster tinggal masuk ke dalam sebuah pintu yang menjadi portal penghubung antara dunia monster dan lemari anak-anak. Setelah itu, mereka tinggal menakuti anak-anak hingga the scream canisters atau tabung teriakan terisi penuh oleh energi ketakutan mereka. Masalahnya adalah, dalam film ini diceritakan bahwa anak-anak sekarang mengalami fase dewasa terlalu cepat dan kehilangan rasa takut pada monster. Sebenarnya ini ada benarnya juga ya, bahwa anak-anak sekarang tuh mungkin udah nggak percaya lagi pada hal-hal yang berkaitan dengan monster. Memang seharusnya orang-orang yang ditakuti itu bukan anak-anak, tapi orang-orang yang tidak mempercayai monster sama sekali. Jika hal ini dilakukan, Monster Inc. bisa mendapatkan energi yang sangat besar karena orang-orang itu telah kehilangan keyakinan bahwa monster itu tidak ada. Keyakinannya itu langsung hancur begitu saja ketika melihat monster di depan matanya. Oke, balik lagi ke topiknya. Dalam opening film ini, kita sudah diperlihatkan bahwa perusahaan sedang diambang kekacauan. Dan kekacauan itu terasa lebih chaos 2 kali lipat dirasakan oleh Sullivan ketika ia harus berurusan dengan salah seorang anak kecil perempuan bernama Boo. Anak kecil itu masuk ke dunia monster tanpa sengaja dan Sullivan bersama Mike terpaksa harus mengembalikan anak itu ke dunia manusia. Dalam prosesnya ini, Boo sempat berkunjung ke sebuah restoran Jepang dan menemukan fakta bahwa para monster juga takut pada manusia. Well, seiring dengan berjalannya waktu, Sully dan Mike akhirnya menemukan sebuah fakta juga bahwa ternyata tertawa atau rasa kebahagiaan lebih menghasilkan banyak energi dibanding rasa takut. It turns out, Sully dan Mike tidak lagi menjadi monster yang membuat anak-anak takut, tapi membuat mereka tertawa. Sungguh sebuah happy ending. Anak-anak tidak dihantui oleh rasa takutnya dan Monstropolis mendapatkan lebih banyak energi. Untuk beberapa waktu, ini adalah sebuah film fiksi yang tidak mungkin terjadi. Maksudnya, mana ada sebuah kota bisa ditenagai oleh energi yang dihasilkan oleh emosi. Tapi ternyata, apa yang terjadi di Monstropolis mungkin bisa saja terjadi dan diterapkan di dunia kita. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa Pixar memang tidak main-main dalam menyajikan sebuah plot cerita. Dari yang tadinya terdengar fiksi, ternyata ada penjelasan ilmiahnya. So, buat kalian para fans Elon Musk, mungkin harus mendengar ini, bahwa energi yang lebih ramah lingkungan bisa saja dihasilkan dari sesuatu yang ada dalam diri kita, yaitu emosi. Menggunakan emosi sebagai sumber energi mungkin terdengar fantastis dan mengada-ngada, tapi ternyata konsep ini sejalan dengan sains di dunia nyata. Suara teriakan atau tawa dan suara lainnya dihasilkan atas bantuan dan peran dari gelombang suara yang bergerak di udara. Nah, udara kan istilahnya sebagai medium pengantar suara, sehingga kita bisa mendengar orang lain ketika berbicara, atau mendengar orang yang lagi julid di sebelah kita. Itulah sebabnya di luar angkasa kita nggak bisa ngobrol karena nggak ada udara. Nah, setiap molekul udara bergetar bolak-balik, membentur satu molekul ke molekul lain di sebelahnya sehingga bisa ada suara. Nah, partikel molekul udara yang bergetar dan bolak-balik ini adalah bagian dari energi kinetik. Inilah sebabnya mengapa energi bunyi atau suara termasuk ke dalam energi kinetik, karena ya tadi, pas kita ngomong atau mencahin gelas di dapur, ada molekul udara yang bergetar bolak-balik dan sifatnya merambat. Makanya sampai kedengaran tuh omongan-omongan tetangga. Duh, ini bahasanya fisika banget ya. Tapi ya, mau gimana lagi? Kita kan mau jelasin tentang energi. Gak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Kalau kita ada salah pun, kalian langsung komen aja di bawah. Kalau kalian ngerasa ini terlalu ribet atau pusing gitu ya, intinya adalah suara yang dalam hal ini berupa teriakan karena ketakutan atau karena tawa, itu adalah bagian dari energi kinetik.
Nah, The Scream Canister atau tabung teriakan yang ada dalam film Monster Inc. Mekanismenya adalah menangkap dan mengumpulkan energi kinetik tersebut dan mengolahnya menjadi energi untuk menghidupi Monstropolis. Kalau aja kita punya atau mungkin membuat penemuan yang mekanismenya sama dengan The Scream Canister, bisa saja teknik ini dilakukan dan kita menjadi seorang bisnismen kaya raya seperti Waternoose. Nah, ternyata untuk membuat The Scream Canister itu pernah dilakukan oleh sekelompok pelajar dan mereka bukan mahasiswa dari Monster University ya. Mereka adalah pelajar dari dunia kita, dunia manusia. Tepatnya ada sekelompok pelajar SMA kelas 11 di Filipina yang pernah membuat device atau tools yang cara kerjanya mirip dengan The Scream Canister. Mereka memberi nama penemuannya ini dengan sebutan S-like. Cara kerja benda ini tuh sebenarnya seperti speaker, tapi bekerja sebaliknya. Jika speaker kan energi listrik yang dirubah menjadi energi suara seperti headphones atau speaker yang sedang kalian pakai. Tapi si S-like ini tuh malah sebaliknya, energi suara atau bunyi yang dirubah menjadi energi listrik. Jadi, mereka menangkap energi kinetik berupa energi bunyi tadi untuk menggetarkan kumparan dan magnet di dalamnya untuk menghasilkan elektron. Dan bukan hanya elektron abal-abal aja guys, yang cuma bisa nyalain lampu kayak waktu kita zaman SD tuh. Di sini, elektron yang dihasilkan dari benda ini tuh bisa menghidupkan lampu LED 5 watt. Bayangkan, jika penemuan ini diseriusin, pasti dunia ini udah kayak Monstropolis di universe Monster Inc. Nah, penemuan S-like ini mendapatkan Silver Award dari sebuah ajang kompetensi bergengsi di Malaysia. Agak aneh sih, cuma dapat Silver Award. Yang dapat Golden Award kira-kira bikin apa ya? But anyways, penemuan yang dibuat oleh anak SMA kelas 11 ini sudah membuktikan bahwa energi dapat dihasilkan dari emosi kita yang dikeluarkan berupa suara. Nah, satu hal yang jelas di sini adalah semakin keras suara yang keluar, semakin besar energi yang dihasilkan. Satuan untuk mengukur keras atau tidaknya suara adalah desibel, yang mengukur intensitas suara yang terdengar. Ingat-ingat ya, semakin keras suara yang keluar, semakin besar energi yang dihasilkan. Nah, dalam ending film Monster Inc., sekali lagi dijelaskan bahwa energi suara yang dihasilkan dari orang yang tertawa ternyata lebih besar dibandingkan dengan orang yang sedang ketakutan. Permasalahannya adalah ternyata suara tawa itu ternyata lebih kecil dibandingkan suara orang yang teriak karena takut. Iyalah, kalian bisa bedain kan, orang yang tertawa menghasilkan bunyi rata-rata itu di angka 65 desibel. Sedangkan orang yang teriak rata-rata ada di angka 90 desibel. Kedengarannya sih emang nggak jauh ya antara 65 ke 90. Tapi untuk mengukur suara dalam satuan desibel itu pakai sistem logaritmik. Jadi nggak ujuk-ujuk dicari selisih antara 65 dan 90, tapi perhitungannya itu ada perhitungannya sendiri gitu, perhitungan khusus untuk desibel. Nah, dengan perhitungan logaritmik ini, jika dihitung-hitung, 90 desibel itu sebenarnya 56 kali lebih keras dibandingkan 65 desibel. Intinya, teriakan itu lebih keras daripada tertawa, yang artinya energi yang dihasilkan juga harusnya lebih banyak. Nah, kalau misalnya teriak itu lebih keras dibandingkan tertawa, lalu kenapa Monster Inc. malah menggunakan energi dari tawa? Padahal energi yang dihasilkan itu lebih sedikit dibandingkan orang yang teriak. Nah, di sini nih pembahasannya semakin menarik. Bagaimana jika bukan hanya suara yang dihasilkan saat kamu tertawa dan teriak? Sekali lagi, bagaimana jika bukan hanya suara yang dihasilkan saat kamu tertawa atau teriak? Kalian tentu tahu bahwa saat orang tertawa atau teriak itu dihasilkan dari pengalaman atau kejadian yang tentunya melibatkan seluruh anggota badan kita. Oleh sebab itu, kita harus membandingkan antara tertawa dan teriak ini bukan hanya dari suara saja, tapi dari keseluruhan metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita. Beruntungnya kita, karena kita tuh udah banyak studi yang dilakukan oleh para peneliti untuk membedakan metabolisme tubuh yang terjadi saat kita tertawa dan teriak. Hingga ada penelitian yang pembahasannya itu mengenai energi maupun kalori yang hilang dari dalam tubuh saat tertawa dan teriak. Sebuah penelitian menjelaskan bahwa tertawa dapat membakar 1 hingga 3 kalori per menit. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti dari University of Westminster menunjukkan bahwa teriakan karena takut dapat membakar 1,25 kalori per menit. Penelitian dilakukan dengan memperlihatkan beragam film horor dan angka tersebut adalah angka ketika penonton berada di bagian paling seram di filmnya. Teriakan mungkin bisa menjadi emosi paling menguntungkan bagi mereka dengan angka ini. Tapi ya kalau dipikir-pikir, kalori yang dikeluarkan baik suara tertawa maupun teriak itu sama-sama kecil, jadi kayak gak ada dampak apapun untuk energi yang dihasilkan untuk The Scream Canister. Nah, menariknya adalah kita tahu nih bahwa di universe Monster Inc. ini mereka memiliki pintu kemana saja yang terhubung dengan dunia manusia dan mereka memilih kamar anak-anak untuk memanen energi mereka.
Padahal nih, jika mereka mementingkan keras atau tidaknya suara yang dihasilkan, kenapa mereka tidak langsung menghubungkan pintu itu dengan beragam tempat yang menghasilkan suara yang keras juga, seperti bandara atau air terjun? Ya enggak? Terus, jika mereka memang mementingkan kalori yang dihasilkan, kenapa mereka tidak membakar kayu saja yang menghasilkan ribuan kalori ketika dibakar, dan itu energinya lebih banyak dibandingkan teriakan atau tawa manusia? Ditambah lagi kan kayu nggak bakal ngelawan ya? Ya nggak? Di sini kayaknya ada sesuatu yang lain yang mereka butuhkan supaya The Scream Canister itu bisa terisi penuh oleh energi. Nah, salah satu fan teoris yang kita semua sudah kenal, yaitu MadPat dari The Film Theory sudah melakukan penelitian yang mendalam untuk menjawab hal ini. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa memang suara yang keras dan kalori saja itu tidak cukup. Mereka juga membutuhkan sesuatu yang disebut dengan neurochemical atau dalam bahasa Indonesia artinya neurokimia, dan ini berkaitan dengan hormon. Seperti yang kita tahu, dopamin adalah salah satu hormon yang kita kenal sebagai hormon yang memberikan rasa senang. Namun penelitian lebih lanjut juga mengatakan bahwa dopamin bukan hanya memberikan rasa senang, tapi juga memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang dia senangi. Contohnya, orang yang bermain video game dan dia emang suka, biasanya dopamin yang ada dalam tubuhnya itu bisa meningkat 2 kali lipat. Nah, ternyata banyak kegiatan yang bisa meningkatkan dopamin dalam tubuh. Mulai dari olahraga, bermain musik, melakukan hobi, hingga tertawa. Dan yang cukup mengejutkan adalah berteriak. Faktanya adalah, berteriak ternyata bisa men-trigger hormon dopamin. Makanya nih, kalau kalian lagi kesel, bener loh, jangan ditahan. Teriak aja. Berteriak ternyata emang bisa men-trigger dopamin yang membuat pikiran kita lebih tenang dan lega. Bahkan pada tahun 1970-an nih, teknik berteriak dan melepaskan emosi menjadi salah satu terapi yang cukup populer untuk menghilangkan stres. Masalahnya adalah jika teriak ini terus dilakukan alias berulang, dopamin yang dihasilkannya itu jadi tidak maksimal. Kadarnya itu terus menurun. Apalagi dalam film Monster Inc., pintu kamar anak-anak itu kan sama, cuma beda monster aja. Karena terus-terusan ditakut-takutin setiap malam, anak itu teriak terus, mengakibatkan dopamin yang dihasilkan malah menjadi menurun. Inilah sebabnya mengapa Mr. Waternoose sempat mengatakan bahwa anak-anak sekarang itu udah nggak takut pada monster. Karena ya tadi, mereka melakukan ini berulang-ulang dan hormon dopaminnya itu jadi menurun. Beda dengan tertawa. Kalau ketawa, walaupun diulang-ulang, hormon dopaminnya itu justru malah makin meningkat. Ini dibuktikan dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh University Hospital of Zurich yang mengatakan bahwa orang dengan level dopamin yang tinggi cenderung akan tertawa ketika dirangsang oleh sesuatu yang lucu, bahkan yang receh sekalipun. Dan proses tertawa itu akan menghasilkan dopamin yang lebih tinggi. Jadi makin receh nih orang. Udah mah dopamin itu dipakai buat ketawa, pas ketawa menghasilkan dopamin yang lebih tinggi lagi. Makin receh dan makin banyak dopamin dan makin banyak energi yang didapat oleh Monster Inc. Ya, konsep ini baru ditemukan ketika kita melihat di ending film. Para monster mengganti teknik yang mereka lakukan dari yang tadinya menakuti menjadi membuat mereka tertawa. Di sini udah jelas ya kenapa tertawa bisa menghasilkan lebih banyak energi dibandingkan teriakan ketakutan. Karena tadi sebenarnya antara tertawa dan teriak itu suaranya sama, desibelnya, intensitas suaranya itu sama. Tapi tertawa itu menghasilkan dopamin yang lebih banyak. Ini juga membuktikan bahwa Pixar itu nggak main-main nih dalam bikin cerita. Sampai ada penelitiannya juga. Keren gak tuh? Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar episode mengubah emosi menjadi energi. Apa kalian setuju dengan teori ini? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangannya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini telah hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.